Dokter itu menatap layar USG dengan wajah pucat, lalu bertanya siapa yang memeriksa kandunganku selama ini. Saat ku jawab, suamiku, karena dia dokter. Kepanikan melandanya. Kita harus tes sekarang juga, katanya. Ternyata, suamiku bukan merawatku, melainkan menjadikan anak kami eksperimen. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan deras sore itu, seakan langit sedang menumpahkan segala kesedihannya ke bumi. Suara guntur sesekali menggelegar, membuat kaca jendela di ruang tamu bergetar. Aku duduk di sofa, mengelus perutku yang sudah membesar. Usia kandunganku memasuki 7 bulan. Rasanya baru kemarin aku memberitahu suamiku tentang 2 garis biru itu, dan sekarang, janin ini sudah menendang-nendang aktif di dalam sana. Suamiku sedang berada di luar kota sejak 2 hari lalu. Ada seminar medis internasional yang katanya sangat penting untuk karirnya. Dia seorang dokter spesialis kandungan yang cukup ternama, bahkan sering disebut jenius oleh rekan-rekannya. Karena itu, selama kehamilan ini, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku tidak perlu antre berjam-jam di rumah sakit, tidak perlu repot mencari dokter terbaik, karena aku memiliki dokter pribadi di rumah. Suamiku sendiri yang memantau perkembangan janin kami setiap malam, memberiku vitamin-vitamin terbaik, dan menyuntikkan penguat kandungan agar bayi kami sehat. Sabar ya, nak, ayah pulang besok, bisikku sambil mengusap perut. Tiba-tiba, rasa haus menyerang. Aku bangkit perlahan dari sofa, menopang punggungku yang pegal, dan berjalan menuju dapur. Namun, nasib sial memang tidak bisa ditebak. Saat melewati lorong dekat kamar mandi, kakiku menginjak genangan air bekas tempias hujan dari ventilasi yang lupa kututup. Lantai keramik itu menjadi licin seketika. Aku terpekik saat keseimbanganku hilang. Tubuhku terhuyung ke belakang. Dengan refleks seorang ibu, tanganku berusaha melindungi perut, membiarkan pinggul dan sikuku yang menghantam lantai dengan keras. Bruk! Rasa nyeri langsung menjalar di tulang ekor dan pinggangku. Aku meringis, mencoba mengatur napas. Aduh sakit. Rintiku. Aku diam sejenak, merasakan apakah ada kram di perut. Syukurlah, perutku tidak terbentur langsung. Tapi guncangan tadi cukup keras. Aku mencoba bangun, namun saat aku melihat ke bawah, mataku terbelalak ngeri. Ada noda merah segar di antara kedua kakiku, merembes di baju tidurku yang berwarna krem. Darah. Ya Tuhan. Tidak. Tidak. Teriakku panik. Jantungku berpacu gila-gilaan. Ketakutan terbesar seorang ibu hamil kini terjadi padaku. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di saku celana. Nomor pertama yang kuhubungi tentu saja suamiku. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba lagi, sekali lagi. Tetap sama. Mungkin dia sedang di dalam pesawat, atau di area susah sinyal. Air mataku mulai tumpah. Aku sendirian, pendarahan, dan suamiku tidak bisa dihubungi. Aku tidak boleh diam saja. Aku harus ke rumah sakit. Tapi rumah sakit tempat suamiku bekerja cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan jika macet. Aku teringat ada klinik bersalin yang cukup besar dan lengkap, hanya berjarak 15 menit dari kompleks perumahan kami. Tetanggaku pernah merekomendasikannya. Aku menelepon Bu RT, tetangga sebelah rumah yang sangat baik. Bu, tolong saya jatuh, ada darah. Ucapku terbata-bata sambil menangis. 5 menit kemudian, Bu RT dan suaminya datang. Mereka memapahku masuk ke mobil mereka dan melarikan aku ke klinik tersebut. Di sepanjang perjalanan, aku terus berdoa, memegang perutku erat-erat. Bertahanlah, nak, jangan tinggalkan ibu. Sesampainya di IGD klinik, perawat langsung sigap menanganiku. Karena ini kasus kehamilan lanjut dengan trauma jatuh, aku langsung dirujuk ke dokter spesialis kandungan yang sedang jaga sore itu. Namanya Dr. Vina. Wanita paruh-baya dengan kacamata bingkai tebal dan wajah yang terlihat tegas namun keibuan. Dia masuk ke ruang periksa dengan langkah cepat. Ibu Karinia? Jatuh terduduk? Ada pendarahan? Tanyanya to the pound sambil memakai sarung tangan lateks.
Iya, Dok. Tolong anak saya, Isaku. Tenang ya, Bu. Kita cek dulu. Tarik napas panjang, instruksi Dokter Vina. Dia mulai melakukan pemeriksaan fisik, meraba perutku, memeriksa jalan lahir. Wajahnya serius. Pendarahannya tidak terlalu banyak. Sepertinya bukan dari plasenta yang lepas total, tapi mungkin ada solusi ringan atau trauma di jalan lahir. Kita USG sekarang untuk lihat kondisi janin. Perawat menyiapkan alat USG. Dokter Vina mengoleskan gel dingin ke perutku, lalu menempelkan probe USG. Layar monitor menyala, menampilkan citra hitam putih yang bagiku abstrak, tapi bagi dokter adalah peta kehidupan. Awalnya Dokter Vina diam, matanya menyipit menatap layar. Dia menggeser probe ke kiri dan ke kanan, mencari sudut yang pas. Namun lama-kelamaan, kerutan di dahinya semakin dalam. Dia menekan tombol-tombol di mesin USG, memperbesar gambar, mengukur sesuatu. Detak jantungnya bagaimana, Dok? Tanyaku cemas karena Dokter Vina diam terlalu lama. Detak jantungnya kuat, jawab Dokter Vina, tapi nadanya tidak terdengar lega. Justru terdengar bingung. Sangat kuat. Terlalu kuat malah. Maksudnya, Dok? Dokter Vina tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru mengajukan pertanyaan yang membuatku bingung. Ibu, usia kandungan ibu benar 28 minggu? 7 bulan? Iya, Dok. Benar. HPHT saya tanggal sekian, jawabku yakin. Dokter Vina menggeleng pelan. Ini aneh. Ukuran janinnya, ini seperti janin usia 36 minggu. Besar sekali. Dan struktur tulangnya, kepadatannya tidak wajar untuk usia segini. Dia kembali menggerakkan probe ke area lain, mungkin memeriksa organ dalam bayi. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Tangannya yang memegang alat USG berhenti bergerak. Dia menatap layar dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Dok? Ada apa? Anak saya cacat? Tanyaku histeris melihat reaksinya. Dokter Vina menoleh padaku. Tatapannya tajam, penuh selidik. Ibu Karin, tolong jawab jujur. Siapa dokter yang memeriksa kandungan ibu selama ini? Di rumah sakit mana ibu biasa kontrol? Saya tidak pernah ke rumah sakit. Dok, jawabku polos. Saya diperiksa di rumah. Di rumah? Oleh bidan? Bukan. Oleh suami saya, Dok. Suami saya dokter kandungan juga. Mendengar itu, alis Dokter Vina terangkat tinggi. Dokter kandungan? Siapa nama suami ibu? Dokter Adrian. Adrian Kusuma. Begitu aku menyebut nama itu, aku melihat reaksi yang tidak kuduga. Dokter Vina tersentak mundur selangkah. Wajahnya yang tadi pucat kini menjadi tegang, campuran antara kaget dan takut. Dia menatapku seolah aku adalah korban bencana alam. Adrian Kusuma, ulangnya dengan suara bergetar. Dokter Adrian yang dulu praktek di RS Pusat. Iya, benar. Dokter kenal suami saya? Tanyaku, sedikit bangga tapi juga heran. Dokter Vina tidak menjawab. Dia justru langsung berbalik ke arah perawat. Suaranya berubah panik dan mendesak. Suster, siapkan lab sekarang juga. Ambil darah lengkap, cek kadar hormonal, cek fungsi hati, ginjal, dan screening toksikologi lengkap. Sekarang. Loh, Dok? Kenapa harus cek racun? Saya cuma jatuh. Dok, protesku bingung. Kenapa jadi heboh begini? Ibu Karin, dengarkan saya. Dokter Vina mencengkeram bahuku. Cengkeramannya kuat, menyakitkan. Matanya menatapku lurus, memancarkan urgensi yang mengerikan. Kita harus melakukan tes ini sekarang juga. Ini bukan soal jatuhnya ibu. Ini soal janin ibu. Kenapa dengan janin saya? Ada sesuatu yang tidak wajar. Sangat tidak wajar, bisik Dokter Vina, suaranya bergetar. Dan kalau benar suami ibu adalah Dokter Adrian, kita dalam masalah besar. Masalah apa? Suami saya dokter hebat. Dia merawat saya dengan sangat baik. Dia menyuntikkan vitamin setiap malam. Belaku mulai tersinggung karena dia seolah menuduh suamiku tidak becus. Mendengar kata suntikan vitamin, mata Dokter Vina membelalak lebar. Suntikan? Setiap malam?
Cairannya warna apa, Bu? Jawab saya. Warna apa? Aku kaget dibentak begitu. Warna bening agak kekuningan. Katanya itu penguat kandungan impor dari Jerman. Dokter Vina menutup matanya sejenak, menghela napas panjang seolah menahan teriakan. Suster, cepat ambil darahnya. Jangan biarkan ibu ini pulang. Dan satu lagi. Dokter Vina menatapku lagi. Jangan hubungi suami ibu. Jangan angkat teleponnya kalau dia menelepon. Mengerti? Kenapa? Saya berhak menghubungi suami saya. Karena demi keselamatan ibu dan bayi ibu, dia tidak boleh tahu ibu ada di sini sekarang, tegas Dokter Vina. Aku terdiam, membeku di ranjang periksa. Suasana di ruangan itu berubah mencekam. Perawat mulai menusukkan jarum infus ke tanganku, mengambil tabung demi tabung darah. Aku melihat darahku mengalir masuk ke dalam tabung kaca, merah pekat. Pikiranku berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Dokter Vina begitu ketakutan mendengar nama suamiku? Kenapa dia melarangku menghubungi Adrian? Bukankah sesama dokter seharusnya saling menghormati? Aku menatap layar USG yang masih menyala. Bayiku terlihat di sana, meringkuk dalam rahim. Tapi kini, gambar itu tidak lagi terlihat menenangkan. Bayangan hitam putih itu tampak asing, misterius, dan menakutkan. Apa yang telah terjadi padamu? Nak? Apa yang ayah lakukan padamu? Dan di luar jendela, petir kembali menyambar, seolah menjadi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dalam hidupku. 1 jam berlalu dengan sangat lambat. Aku berbaring di ruang observasi VIP klinik tersebut, ditemani suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa kewarasanku. Infus menetes perlahan ke dalam pembuluh darahku. Bekas suntikan pengambilan darah di lengan kiri dan kananku terasa nyeri. Pikiranku melayang ke Adrian. Dia suami yang sempurna. Dia tampan, cerdas, kaya, dan sangat mencintaiku. Kami menikah 2 tahun lalu setelah berkenalan singkat di sebuah acara amal. Dia memperlakukanku layaknya ratu. Saat aku hamil, dia bahkan merenovasi 1 kamar di rumah kami menjadi ruang periksa mini lengkap dengan alat USG portable, agar aku tidak perlu capek-capek ke rumah sakit. Aku ingin anak kita mendapatkan yang terbaik sejak dalam kandungan. Sayang, katanya waktu itu sambil mengecup keningku. Dunia luar itu penuh virus, penuh bakteri. Rumah sakit adalah tempat orang sakit. Kamu dan anak kita terlalu berharga untuk ambil risiko tertular penyakit di sana. Kata-katanya begitu manis, begitu logis. Aku mempercayainya sepenuh hati. Setiap malam, dia dengan telaten menyuntikkan cairan yang katanya vitamin dan nutrisi tambahan. Kadang rasanya perih dan panas saat cairan itu masuk, membuat badanku sedikit demam, tapi Adrian selalu bilang itu reaksi normal tubuh yang sedang beradaptasi menjadi lebih kuat. Pintu ruangan terbuka, membuyarkan lamunanku. Dokter Vina masuk. Kali ini dia tidak sendiri. Dia membawa map tebal dan ditemani seorang dokter spesialis radiologi. Wajah mereka berdua tegang. Dokter Vina menarik kursi dan duduk di samping ranjangku. Dia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya yang terlihat lelah. Bu Karin, hasil laboratorium Cito, segera, sudah keluar sebagian. Dan hasil röntgen serta USG detail juga sudah kami analisis, ucap Dokter Vina pelan. Anak saya baik-baik saja kan? Dok? Dia tidak cacat kan? Tanyaku penuh harap. Dokter Vina menatapku dengan sorot mata kasihan. Secara fisik, dia tidak cacat dalam artian kurang organ. Justru sebaliknya. Organnya terlalu berkembang. Maksudnya? Dokter Vina membuka map yang dibawanya. Dia mengeluarkan lembaran hasil USG 4D yang jauh lebih jelas daripada yang kulihat tadi. Lihat ini, Bu. Ini gambar jantung bayi ibu, tunjuknya pada sebuah bulatan di kertas. Ukuran jantungnya 2 kali lipat lebih besar dari bayi normal seusianya. Dinding jantungnya sangat tebal. Dan ini, dia menunjuk ke bagian kepala, struktur otaknya memiliki lipatan yang jauh lebih rumit dan padat. Tulang-tulangnya juga sangat keras. Kalsifikasinya setara anak usia 3 tahun, padahal dia belum lahir. Aku menatap gambar itu dengan bingung. Itu artinya anak saya kuat kan? Dok, sehat? Dokter Vina menggeleng tegas. Tidak, Bu.
Ini tidak normal. Ini mutasi. Pertumbuhan sepesat ini dalam waktu singkat akan membebani tubuh janin itu sendiri. Dan yang lebih mengerikan adalah hasil tes darah ibu. Dr. Vina mengeluarkan lembar hasil lab yang penuh dengan angka-angka berwarna merah. Di dalam darah ibu, kami menemukan kadar steroid anabolik dosis sangat tinggi. Kami juga menemukan jejak zat sintetis yang tidak terdaftar dalam Farmakope Indonesia, sejenis growth hormone eksperimental yang biasanya hanya dipakai dalam riset hewan tingkat lanjut. Bukan pada manusia. Duniaku berputar. Steroid? Hormon hewan? Itu pasti salah lab. Sangkalku, suaraku bergetar. Suami saya cuma kasih vitamin. Vitamin C, B kompleks, asam folat. Dia dokter spesialis. Dok, dia nggak mungkin meracuni anaknya sendiri. Bu Karin, potong Dr. Vina dengan nada mendesak. Zat-zat ini tidak ada dalam vitamin biasa. Ini adalah zat yang dipakai untuk merekayasa pertumbuhan. Untuk memaksakan evolusi fisik secara instan. Aku menggeleng kuat-kuat, air mata mulai mengalir deras. Nggak mungkin. Adrian sayang sama aku. Adrian cinta sama anak ini. Dr. Vina menghela napas panjang. Dia menatap dokter radiologi di sebelahnya, lalu mengangguk. Sepertinya dia memutuskan untuk membuka kartu yang lebih menyakitkan. Ibu tahu kenapa saya kaget saat ibu sebut nama Adrian Kusuma? Tanya Dr. Vina. Aku menatapnya dengan mata basah. 5 tahun lalu, Dr. Adrian adalah residen paling jenius di angkatannya. Tapi dia punya obsesi yang tidak sehat. Dia terobsesi menciptakan manusia unggul yang tahan terhadap segala penyakit. Dia percaya bahwa evolusi manusia terlalu lambat dan perlu dipercepat dengan intervensi medis sejak dalam kandungan. Dr. Vina mencondongkan tubuhnya. Dia pernah dikeluarkan dari program spesialis di satu universitas, dan izin prakteknya sempat dibekukan karena ketahuan melakukan uji coba ilegal pada pacarnya sendiri saat itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pacarnya hamil. Adrian menyuntikkan serum ciptaannya. Janin itu tumbuh pesat. Tapi kemudian organnya gagal fungsi karena tubuhnya tidak kuat menahan pertumbuhan sel yang terlalu cepat. Janin itu meninggal dalam kandungan, meledak karena kegagalan organ multiple. Pacarnya hampir meninggal karena keracunan darah. Aku menutup telingaku. Hentikan. Bohong. Itu bohong. Kasus itu ditutup rapat karena keluarga Adrian orang berpengaruh, dan mereka membayar mahal untuk membungkam korban. Adrian kemudian pindah kota, mengambil spesialisasi di tempat lain dengan nama bersih, dan sepertinya dia memulai eksperimennya lagi. Pada ibu. Cukup, teriakku. Napasku sesak. Saya mau pulang. Saya mau ketemu suami saya. Saya mau dengar penjelasan dari dia langsung. Aku mencoba mencabut infus di tanganku. Darah menetes dari bekas tusukan. Bu Karin, tahan diri ibu. Dr. Vina menahan tanganku. Kalau ibu pulang sekarang, ibu menyerahkan nyawa ibu dan bayi ibu ke tangan monster itu. Bayi ibu dalam bahaya. Jantungnya yang terlalu besar itu bisa berhenti kapan saja jika tidak dipantau dengan benar. Zat-zat itu harus dihentikan. Lepaskan saya. Aku meronta, didorong oleh penyangkalan dan rasa takut yang bercampur aduk. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang tidur di sampingku setiap malam, yang mengelus perutku dengan sayang, adalah monster yang menjadikan kami tikus percobaan. Pasti ada penjelasan logis. Pasti Dr. Vina ini yang salah. Atau mungkin dia iri pada kesuksesan Adrian. Baik, tenang. Dr. Vina mengangkat tangannya, menyerah melihat histerisku. Saya tidak akan menahan ibu paksa. Tapi tolong, dengarkan saran saya. Bawa hasil lab ini. Sembunyikan. Jangan tunjukkan pada suami ibu dulu. Cari bukti di rumah ibu. Kalau ibu merasa ada yang aneh, kalau ibu menemukan sesuatu yang membuktikan omongan saya, ibu harus lari. Lari sejauh mungkin dan kembali ke sini. Aku terdiam, napas memburu. Dr. Vina memberikan map hasil lab itu padaku. Ini salinannya. Tolong, Bu Karin. Pikirkan bayi ibu. Naluri seorang ibu tidak pernah salah. Coba ibu ingat-ingat, apakah selama ini ibu merasa sehat? Atau ibu sering merasa demam,
nyeri tulang, dan jantung berdebar aneh setelah disuntik. Pertanyaan itu menohokku. Memang benar. Aku sering merasa tulang-tulangku ngilu, seolah sedang ditarik-tarik. Aku sering merasa jantungku berpacu cepat di tengah malam. Tapi Adrian selalu bilang, itu wajar, sayang. Bayi kita menyerap kalsiummu. Bayi kita aktif. Apakah rasa sakit itu sebenarnya adalah tubuhku yang berteriak minta tolong? Saya akan pulang, kataku lirih, menghapus air mata. Suami saya akan pulang besok pagi. Saya akan buktikan kalau dokter salah. Semoga saya salah, Bu. Demi Tuhan, saya berharap saya salah, ucap Dokter Vina tulus. Tapi tolong simpan kartu nama saya ini. Nomor pribadi saya aktif 24 jam. Kalau terjadi sesuatu, telepon saya. Jangan ragu. Aku mengambil kartu nama itu dan menyelipkannya ke dalam bra, tempat paling aman yang kupikirkan. Aku mengambil map hasil lab, melipatnya, dan memasukkannya ke dasar tasku, tertutup baju ganti. Dengan langkah gontai, aku keluar dari klinik itu. Hujan sudah reda, menyisakan gerimis tipis dan aroma tanah basah. Aku memesan taksi online untuk pulang. Di dalam taksi, aku memandang jalanan yang basah. Bayangan wajah Adrian muncul di benakku. Senyumnya, tatapan matanya yang hangat. Mungkinkah di balik kehangatan itu tersembunyi dinginnya pisau bedah? Mungkinkah cinta yang ia berikan hanyalah manipulasi agar aku mau menjadi wadah eksperimennya? Mobil taksi memasuki gerbang perumahan kami yang mewah. Rumah kami yang besar dan megah berdiri di ujung jalan, tampak gelap karena lampu teras belum dinyalakan. Rumah yang selama ini kuanggap istana, kini terasa seperti laboratorium raksasa yang menungguku. Sampai, Bu, kata supir taksi. Aku membayar dan turun. Berdiri di depan pintu rumahku sendiri, tanganku gemetar saat memegang kunci. Aku akan masuk ke sana. Aku akan mencari kebenaran. Dan jika benar apa yang dikatakan Dokter Vina, maka aku sedang masuk ke dalam kandang singa. Aku membuka pintu. Sepi. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar. Aku pulang, bisikku pada kekosongan. Mulai malam ini, aku bukan lagi istri yang penurut. Aku adalah ibu yang akan melindungi anaknya. Aku akan menggeledah rumah ini. Aku akan mencari bukti itu, meskipun hatiku hancur berkeping-keping jika menemukannya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang hening, menutup pintu di belakangku. Suara kunci yang berputar terdengar begitu nyaring di telinga, seolah mengunci nasibku di dalam ruangan yang sunyi ini. Jantungku masih berdebar kencang sisa kepanikan di klinik tadi. Aku melepas sepatu, meletakkannya di rak dengan gerakan lambat, mataku menyisir setiap sudut ruangan yang biasanya terasa hangat, kini tampak asing dan penuh rahasia. Adrian belum pulang. Dia baru akan sampai besok pagi dari luar kota. Ini adalah kesempatan emasku. Kesempatan satu-satunya. Aku menyalakan lampu ruang tengah, lalu meletakkan tasku di sofa. Tanganku merogoh ke dalam tas, mengambil lipatan kertas hasil lab yang diberikan Dokter Vina. Aku membacanya sekali lagi di bawah cahaya lampu. Istilah-istilah medis yang rumit, angka-angka merah yang mencolok, dan kesimpulan mengerikan tentang kandungan zat berbahaya. Nggak mungkin, Mas Adrian. Bisikku, mencoba menyangkal untuk terakhir kalinya. Tapi keraguan itu sudah tumbuh menjadi pohon raksasa di kepalaku. Aku berjalan menuju kamar tidur kami di lantai 2. Namun, langkahku terhenti di depan pintu ruang kerja Adrian. Ruangan itu selalu terkunci. Adrian bilang itu karena banyak dokumen pasien yang bersifat rahasia. Aku, sebagai istri yang menghargai privasi suami, tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi malam ini, pintu itu adalah gerbang kebenaran. Aku memutar gagang pintunya. Terkunci. Tentu saja. Aku teringat sesuatu. Dulu, saat kami baru menikah, Adrian pernah menyembunyikan kunci cadangan di balik lukisan abstrak di lorong. Untuk keadaan darurat, katanya waktu itu, meskipun setahun belakangan dia bilang kunci itu sudah dipindahkan. Aku berharap dia berbohong atau lupa. Aku meraba bagian belakang bingkai lukisan besar itu. Jariku menyentuh debu, lalu sesuatu yang dingin dan logam. Kunci. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci kecil itu. Napasku tertahan. Aku memasukkan kunci ke lubang pintu ruang kerja. Klik. Pintu terbuka.
Aroma antiseptik dan kertas tua langsung menyergap hidungku. Ruang kerja Adrian sangat rapi, nyaris steril. Rak-rak buku berjejer penuh dengan literatur medis tebal. Di tengah ruangan ada meja kerja besar dari kayu mahoni. Dan di sudut ruangan, ada lemari kaca yang berisi berbagai macam obat-obatan dan alat suntik. Aku masuk perlahan, menyalakan lampu meja belajar saja agar tidak terlalu mencolok dari luar rumah. Aku mulai membuka laci-laci meja kerjanya. Berkas pasien, tagihan kartu kredit, surat-surat asuransi. Semuanya tampak normal. Hampir saja aku merasa lega dan berpikir Dr. Vina salah. Sampai mataku tertuju pada sebuah brankas kecil di bawah meja. Brankas digital. Aku tidak tahu kodenya. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Gagal. Tanggal lahir Adrian. Gagal. Tanggal lahirku. Gagal. Aku frustrasi. Lalu aku teringat ucapan Dr. Vina tentang obsesi Adrian. Proyek Alpha. Membangun imunitas absolut. Apakah mungkin? Aku teringat Adrian pernah bercerita dengan mata berbinar tentang Golden Ratio, atau rasio emas dalam biologi, angka 1618. Dia bilang itu angka Tuhan. Aku mencoba memasukkan angka itu. 1618. Bip. Klek. Pintu brankas terbuka. Bulu kuduku meremang. Jadi benar, obsesi itu nyata. Bahkan sandi brankasnya pun bukan tentang kami, tapi tentang angka itu. Di dalam brankas, tidak ada uang atau perhiasan. Hanya ada sebuah buku jurnal bersampul kulit hitam tebal, dan beberapa flash disk. Di sampul buku itu tertulis dengan tulisan tangan Adrian yang rapi, Project Alpha, Logbook. Aku membuka buku itu dengan tangan yang terasa dingin seperti es. Halaman pertama berisi teori-teori tentang mutasi genetik dan percepatan evolusi sel. Tulisan Adrian penuh dengan coretan rumus kimia dan diagram struktur DNA yang dimodifikasi. Aku membalik halaman-halaman selanjutnya. Mataku membelalak ngeri. Subjek 1, Dina, 2019 sedih gagal. Dosis serum A terlalu tinggi. Janin mengalami kegagalan jantung pada minggu ke-20. Subjek mengalami pendarahan hebat. Subjek 2, Rara, 2021 sedih gagal. Rejeksi imun. Tubuh ibu menolak janin yang dimutasi. Keguguran spontan. Subjek 3, Elisa, 2023 sedih gagal. Janin bertahan sampai minggu ke-24, tapi struktur tulang rapuh. Subjek meninggal akibat komplikasi emboli. Nama-nama itu, Dina, Rara, Elisa. Itu adalah nama mantan-mantan pacar Adrian yang pernah dia ceritakan sekilas. Dia bilang mereka putus karena tidak cocok. Ternyata, mereka meninggal atau keguguran karena ulahnya. Dan di halaman terakhir, subjek 4, Karen. Minggu ke-12, respons serum B positif. Tidak ada penolakan. Minggu ke-20, pertumbuhan janin akselerasi 150%. Struktur tulang memadat sempurna. Ini adalah kandidat terbaik. Catatan, tingkatkan dosis serum C untuk memperkuat fungsi paru dan otak. Subjek, Karin, mengeluh nyeri tulang, itu tanda bagus. Kalsium tubuhnya sedang diserap habis-habisan oleh janin. Aku menutup mulutku, menahan jeritan yang hendak meledak. Aku mundur terhuyung-huyung hingga menabrak rak buku. Subjek, bisikku, air mata bercucuran. Aku cuma subjek eksperimen. Semua kenangan manis kami, perhatiannya, susu hamil yang dia buatkan, pijatan di kakiku saat kram, semuanya palsu. Dia tidak merawatku karena cinta. Dia merawatku seperti petani yang merawat tanaman berharga agar panennya berhasil. Anakku dianggapnya sebagai produk panen. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menyapu jendela kamar kerja yang tertutup tirai tipis. Suara deru mesin mobil yang sangat kuhafal terdengar memasuki halaman garasi. Adrian pulang. Bukannya dia bilang besok pagi? Kepanikan melandaku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menyembunyikan bukti bahwa aku tahu. Dengan tangan gemetar hebat, aku mengembalikan jurnal itu ke dalam brankas. Aku menutup pintunya. Mengunci kembali laci-laci yang sempat kubuka. Aku berlari keluar ruangan, mengunci pintu dengan kunci cadangan,
dan mengembalikan kunci itu ke balik lukisan. Baru saja aku sampai di kamar tidur utama dan melempar tasku ke sembarang arah, terdengar suara pintu depan terbuka. "Sayang, aku pulang." Suara bariton Adrian terdengar menggema di lantai bawah. Aku buru-buru melompat ke atas kasur, menarik selimut sebatas dada, dan mengatur napasku yang memburu. Aku pura-pura tidur. Tapi jantungku berdetak begitu kencang. Rasanya Adrian bisa mendengarnya dari bawah. Langkah kaki menaiki tangga. Semakin dekat. Semakin dekat. Pintu kamar terbuka. Aku memejamkan mata erat-erat. Aku merasakan kehadirannya di ambang pintu. "Lo, sudah tidur?" gumamnya pelan. Dia berjalan mendekat ke sisi ranjang. Aku merasakan berat tubuhnya saat dia duduk di tepi kasur. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku, lalu turun mengelus perutku yang buncit. "Anak ayah, tumbuhlah yang kuat ya. Sebentar lagi kita akan tunjukkan pada dunia," bisiknya. Sentuhan itu, yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti belayan malaikat maut. Aku harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak menepis tangannya dan berteriak. Tiba-tiba, dia berhenti mengelus. "Kenapa bajumu basah keringat, sayang?" tanyanya curiga. Aku membuka mata perlahan, pura-pura baru bangun. Aku mengerjapkan mata. "Mas Adrian? Kok sudah pulang?" Adrian tersenyum. Senyum itu, senyum yang sama yang kulihat di foto pernikahan kami, kini tampak mengerikan. "Seminar selesai lebih cepat. Aku kangen kamu dan jagoan kita. Kamu kenapa keringatan begini? AC-nya kurang dingin?" "Mimpi buruk, Mas," jawabku serak. Jawaban yang setengah jujur. Aku mimpi dikejar-kejar orang jahat. "SSST, tenang. Ada aku di sini," Adrian mengecup keningku. "Aku akan menjagamu dari apapun. Gak akan ada yang bisa menyentuh eksperimen. Maksudku, keluarga kita." Adrian berjalan menuju lemari obat pribadinya yang ada di sudut kamar. Ya, dia punya lemari pendingin kecil khusus obat di kamar kami. Dia mengeluarkan botol vial kecil berisi cairan kekuningan dan sebuah jarum suntik baru. Dengan cekatan, dia menyedot cairan itu ke dalam suntikan. Dia menjentikan jarumnya untuk membuang gelembung udara. Pemandangan itu, yang dulu kuanggap bentuk perhatian seorang dokter, kini terlihat seperti adegan film horor. "Sini, sayang. Lengan kiri ya," katanya lembut. Aku duduk di tepi ranjang. Jantungku berdegup kencang. Aku harus melakukan sesuatu. "Mas, tolong ambilkan air hangat dulu dong." Tenggorokanku kering banget. Rasanya mau batuk. Pintaku dengan suara serak yang dibuat-buat. Adrian menatapku sejenak. Jarum suntik sudah di tangan. "Nanti saja habis suntik. Biar sekalian." "Gak tahan, Mas. Gatel banget." Aku terbatuk-batuk. Batuk yang kupaksakan sampai mataku berair. Uhuk. "Tolong, Mas." Adrian menghela napas, sedikit kesal karena ritualnya terganggu. "Ya sudah, sebentar. Jangan kemana-mana." Dia meletakkan suntikan yang sudah terisi penuh itu di atas nakas, tepat di samping lampu tidur. Lalu dia berbalik berjalan keluar kamar menuju dapur di lantai bawah. Begitu punggungnya menghilang di balik pintu, aku bergerak secepat kilat. Aku menyambar suntikan itu. Aku melihat sekeliling. Kemana harus membuangnya? Ke kamar mandi terlalu jauh, takut dia keburu balik. Ke tempat sampah akan ketahuan. Mataku tertuju pada pot tanaman lidah mertua yang ada di sudut kamar, dekat jendela. Tanaman hias indoor yang besar dengan tanah yang gembur. Aku berlari kecil ke sana, menusukkan jarum suntik ke dalam tanah pot itu, dan menekan plungernya sampai habis. Cairan kuning itu meresap hilang ke dalam tanah hitam. Aku mencabut jarumnya. Sekarang suntikan kosong. Tapi aku harus membuatnya terlihat seperti sudah dipakai. Aku menusukkan ujung jarum sedikit ke kulit lenganku, hanya sedalam 1 milimeter, cukup untuk memunculkan setitik darah kecil. Lalu aku mengoleskan sedikit darah itu ke kapas alkohol yang ada di nakas. Aku meletakkan suntikan kosong itu kembali ke nakas, mengatur posisinya agar terlihat sembarangan, seolah baru saja dipakai. Tepat saat aku kembali duduk di kasur dan mengatur napas, Adrian masuk membawa segelas air hangat. "Ini minumnya," katanya sambil menyerahkan gelas. Aku meminumnya rakus,
benar-benar haus karena tegang. Makasih, Mas. Adrian melirik ke nakas. Dia melihat suntikan yang sudah kosong. Alisnya terangkat. Loh, kamu suntik sendiri? Tanyanya kaget. Aku mengangguk, memasang wajah polos dan sedikit bangga. Iya, Mas. Tadi pas Mas pergi, aku iseng coba. Ternyata nggak sakit-sakit amat kalau nusuknya pelan. Aku kan sering lihat Mas nyuntik, jadi aku belajar. Biar Mas nggak repot. Aku menunjukkan titik merah kecil di lenganku dan kapas yang ada noda darahnya. Tuh, udah masuk semua. Adrian menatap suntikan kosong itu, lalu menatap lenganku, lalu menatap wajahku. Ada keheningan yang mencekam selama beberapa detik. Dia sedang menganalisis. Dia sedang menilai apakah aku berbohong. Keringat dingin mengalir di punggungku. Percayalah, Adrian. Percayalah kalau istrimu ini bodoh dan penurut. Perlahan, senyum tipis muncul di bibir Adrian. Pintar istriku. Calon ibu yang berani. Tapi lain kali tunggu aku ya. Takutnya salah urat atau masuk pembuluh darah. Iya, Mas. Maaf ya, kataku lega. Nggak apa-apa. Yang penting vitaminnya masuk. Anak kita butuh itu. Dia mengambil suntikan kosong itu dan membuangnya ke tempat sampah medis khusus yang dia sediakan. Lolos. Aku lolos malam ini. Malam itu berlalu dengan siksaan batin. Kami makan malam bubur ayam dalam keheningan, setidaknya bagiku hening, karena aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri, sementara Adrian sesekali bercerita tentang seminarnya yang membosankan. Mas, panggilku saat kami sudah berbaring di tempat tidur. Lampu sudah dimatikan, hanya lampu tidur temaram yang menyala. Hom. Adrian memelukku dari belakang, tangannya posesif melingkar di perutku. Kalau misalnya anak kita lahir nggak sempurna, Mas tetap sayangkan? Tanyaku memancing. Pelukan Adrian mengerat. Sedikit terlalu erat. Kenapa tanya begitu? Suaranya memberat. Ya, namanya takdir kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia cacat atau sakit. Dia tidak akan cacat, Karin, potong Adrian tajam. Dia akan sempurna. Aku sudah pastikan itu. Dia akan jadi manusia paling sehat yang pernah kamu lihat. Dia masterpiece. Kata, masterpiece, karya agung, membuatku merinding. Dia tidak menyebut, anak kita, tapi, karya. Tidurlah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Stresmu bisa merusak hormonnya. Perintah Adrian, mengakhiri pembicaraan. Aku memejamkan mata, tapi tidak tidur. Aku menunggu sampai napas Adrian terdengar teratur dan berat. Pukul 2 dini hari. Adrian sudah pulas. Aku bangun perlahan. Sangat pelan agar kasur tidak bergoyang. Aku mengambil tasku yang berisi hasil lab dan dompet. Aku tidak bawa baju ganti, terlalu ribet. Yang penting aku dan anakku keluar dari sini. Aku mengendap-endap keluar kamar. Menuruni tangga dalam kegelapan. Aku menuju pintu depan. Tanganku meraih kunci yang tergantung di tempat biasa. Kosong. Kunci pintu utama tidak ada di gantungannya. Jantungku mencelos. Aku mencoba pintu samping. Terkunci. Kuncinya juga tidak ada. Pintu belakang menuju taman. Terkunci rapat. Semua akses keluar dikunci. Dan kuncinya tidak ada di tempat semestinya. Apa Adrian membawanya? Atau menyembunyikannya? Kepanikan mulai melanda. Aku mencoba membuka jendela ruang tamu. Jendela itu berteralis besi kokoh yang dipasang permanen. Tidak bisa dibuka. Aku terperangkap. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai dan putus asa. Aku melihat Adrian masih tertidur pulas. Di nakas samping tempat tidurnya, tergeletak setumpuk kunci. Kunci rumah. Dia menyimpannya di samping kepalanya. Aku mencoba mendekat, ingin mengambil kunci itu. Tapi tiba-tiba Adrian bergerak dalam tidurnya. Tangannya menyentuh tumpukan kunci itu seolah menjaganya secara insting. Jika aku mengambilnya, bunyinya pasti akan membangunkannya. Risikonya terlalu besar. Aku mundur kembali. Aku akan menunggu pagi. Saat dia mandi atau saat dia lengah sedikit saja. Tapi keesokan paginya, situasi berubah menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Saat aku bangun, Adrian sudah tidak ada di sampingku. Jam menunjukkan pukul 8 pagi.
Aku kesiangan. Mungkin karena kelelahan begadang semalam. Aku buru-buru bangun dan mencoba membuka pintu kamar. Terkunci. Dari luar. Mas Adrian? Panggilku sambil menggedor pintu. Mas, kok dikunci? Hening. Tidak ada jawaban. Aku mencoba meneleponnya. Aku mengambil ponselku. No service. Sinyal ponselku hilang total. Padahal biasanya sinyal di sini penuh. Aku cek wifi. Wifi rumah mati. Aku berlari ke jendela kamar. Ada teralis besi. Aku melihat ke bawah, ke halaman. Mobil Adrian masih ada di garasi. Dia belum pergi kerja. Tiba-tiba, terdengar suara klik dari intercom yang terpasang di dinding kamar, alat yang dulu dipasang untuk memantau bayi jika nanti sudah lahir, yang terhubung ke ruang kerja Adrian dan ponselnya. Suara Adrian terdengar dari speaker kecil itu. Dingin, datar, dan tanpa emosi. Selamat pagi, sayang. Maaf aku harus mengurungmu. Mas, apa-apaan ini? Buka pintunya, teriakku histeris di depan alat itu. Aku tahu kamu bohong semalam, Karin, lanjut suara Adrian. Tanaman lidah mertua di kamar itu layu pagi ini. Akarnya busuk karena kelebihan cairan kimia dalam semalam. Kamu membuang serumnya. Darahku membeku. Tanaman itu mengkhianatiku. Dan aku juga sudah mengecek riwayat medis online. Dokter Vina, kan? Teman lamaku yang sok tahu itu. Dia sudah meracuni pikiranmu. Kamu gila, Adrian. Kamu monster. Jeritku. Keluarkan aku. Aku mau lapor polisi. Polisi? Adrian tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Sayang, kamu lupa? Rumah ini kedap suara. Dan sinyal ponselmu sudah aku blokir dengan jammer. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Kamu akan tetap di kamar itu sampai masa melahirkan tiba. Aku akan memantau asupan nutrisimu lewat infus mulai sekarang, supaya kamu tidak bisa membuangnya lagi. Tenang saja, ini demi kebaikan Project Alpha. Kamu harus bangga, Karin. Kamu mengandung masa depan umat manusia. Klik. Suara intercom mati. Aku merosot ke lantai, menangis meraung-raung sambil memukul pintu yang kokoh itu. Aku terpenjara di dalam rumahku sendiri, dengan seorang ilmuwan gila yang siap menjadikan tubuhku sebagai inkubator paksa. Aku menatap perutku. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Tapi kemudian, aku teringat kartu nama Dokter Vina yang masih terselip di braku. Dan aku teringat pecahan gelas kaca di wastafel kamar mandi yang belum sempat kubuang kemarin lusa karena lupa. Aku menghapus air mata. Belum saatnya menyerah. Aku Karin, dan aku tidak akan membiarkan anakku lahir di tangan iblis ini. Jika aku harus menghancurkan kamar ini untuk keluar, akan kulakukan. Sekarang aku mengerti kenapa Adrian merenovasi kamar ini dengan spesifikasi kedap suara saat aku baru hamil. Supaya kamu dan bayinya bisa istirahat tenang, gak keganggu suara hujan atau kendaraan, katanya dulu. Betapa bodohnya aku. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Dia tahu suatu saat aku mungkin akan berontak atau berteriak minta tolong. Tiba-tiba, terdengar bunyi BF digital dari arah pintu. Tubuhku menegang. Refleks, aku mundur menjauh hingga punggungku menabrak lemari. Pintu terbuka. Adrian berdiri di sana. Dia tidak memakai pakaian rumah santai, melainkan memakai scrub, baju operasi, berwarna hijau muda, lengkap dengan masker yang menggantung di lehernya. Di tangannya, dia membawa sebuah nampan berisi makanan, segelas susu, dan tentu saja peralatan medis. Dia masuk dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia hanya suami yang sedang membawakan sarapan untuk istri yang sedang flu. Pagi, sayang, sapanya dengan nada datar yang mengerikan. Waktunya sarapan. Kamu butuh energi. Bayi kita butuh glukosa. Jangan mendekat, Hardiku. Aku menyambar lampu tidur dari atas nakas, mencabut kabelnya dengan kasar, dan mengacungkannya seperti senjata. Buka pintunya, Adrian. Biarkan aku keluar atau aku pecahkan kepala kamu. Adrian berhenti melangkah. Dia menatapku, lalu menatap lampu tidur di tanganku. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya ada tatapan kecewa,
seperti seorang guru melihat murid yang nakal. Karin, letakkan itu. Kamu bisa melukai dirimu sendiri. Ingat, stres meningkatkan kadar kortisol. Kortisol itu racun buat perkembangan otak janin di tahap krusial ini, ucapnya tenang. Persetan dengan kortisol. Kamu yang racun, teriakku. Air mataku kembali tumpah. Kamu suntikan steroid ke badan aku. Kamu jadiin anak kita monster. Kamu gila, Adrian. Kamu sakit jiwa. Mendengar kata sakit jiwa, rahang Adrian mengeras. Dia meletakkan nampan itu di meja rias dengan gerakan hati-hati. Lalu dia menatapku tajam. Sakit jiwa, ulangnya pelan. Dia melangkah maju. Kamu sebut orang yang ingin menghapus penderitaan manusia itu sakit jiwa. Kamu membunuh mantan-mantanmu. Dina, Rara, Elisa. Aku baca jurnalmu. Adrian terdiam sejenak. Mereka adalah pengorbanan yang disayangkan. Tubuh mereka lemah. Rahim mereka tidak kompeten. Tapi kamu beda, Karin. Kamu sempurna. Genetikmu kuat. Kamu berhasil membawa subjek alpha sampai bulan ke-7. Kamu harusnya bangga. Aku bukan tikus lab. Aku melempar lampu tidur itu ke arahnya sekuat tenaga. Adrian menangkisnya dengan mudah. Lampu itu jatuh berdebam ke lantai karpet. Sebelum aku sempat lari, Adrian sudah menerjangku. Dia tidak memukulku, tapi dia menggunakan teknik kuncian yang efektif. Dia memutar tanganku ke belakang tubuh, mendorongku ke kasur dengan lembut namun tegas. Kekuatannya jauh di atasku. Lepas, lepas. Aku meronta, menendang-nendang. Maaf, Karin. Kamu terlalu histeris. Ini berbahaya, bisiknya di telingaku. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah suntikan kecil yang sudah disiapkan. Tanpa ragu, dia menusukkannya ke bahuku. Awe. Cairan dingin masuk ke ototku. Itu obat penenang dosis rendah. Aman buat janin, cukup buat bikin kamu kooperatif, katanya sambil melepaskan kunciannya. Aku berusaha bangkit, ingin lari ke pintu yang terbuka. Tapi baru 2 langkah, kakiku terasa berat. Pandanganku mulai berbayang. Lantai terasa miring. Adrian jahat. Gumamku. Lidahku terasa tebal. Tubuhku ambruk. Adrian menangkapku sebelum aku menyentuh lantai. Dia membopongku dengan mudah, lalu membaringkanku kembali ke tempat tidur. Meskipun tubuhku lemas, kesadaranku masih ada. Aku masih bisa melihat dan mendengar, tapi aku tidak bisa menggerakkan otot-ototku dengan benar. Aku lumpuh sementara. Adrian mulai bekerja. Dia mengeluarkan tali-tali pengikat dari laci, bukan tali tambang, tapi strap medis berbahan kain tebal yang biasa dipakai di rumah sakit jiwa atau meja operasi. Dia mengikat pergelangan tanganku ke sisi ranjang. Mengikat pergelangan kakiku juga. Aku hanya bisa menangis dalam diam, air mata mengalir ke samping telinga. Jangan nangis. Adrian mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Sentuhan itu terasa menjijikkan. Aku melakukan ini karena aku sayang sama kalian. Kamu nggak ngerti, Karin. Dunia di luar sana itu kotor. Penuh virus. Penuh bakteri. Dia menarik kursi, duduk di sampingku sambil memegang tanganku yang terikat. Dia mulai bercerita, seolah sedang mendongeng. Dulu, aku punya adik laki-laki. Namanya Bimo. Dia anak yang ceria, suka main bola. Adrian menerawang. Waktu umur dia 7 tahun, dia kena flu. Cuma flu biasa, Karin. Tapi virus itu bermutasi, menyerang jantungnya. Dalam 3 hari saja, dia meninggal. Gagal jantung. Suara Adrian bergetar. Ada luka lama yang menganga di sana. Aku melihat dia terengah-engah, membiru, dan mati. Saat itu aku bersumpah. Manusia itu terlalu rapuh. Kita ini ciptaan yang cacat. Sedikit virus saja bisa membunuh kita. Kanker, autoimun, degeneratif, kita lemah. Dia menatap perutku. Makanya aku bikin proyek Alpha. Aku memodifikasi DNA sejak fase pembelahan sel awal. Aku memperkuat dinding sel, memperbesar kapasitas organ vital. Anak kita nggak akan pernah sakit, Karin.
Dia nggak akan mati cuma gara-gara virus flu bodoh. Dia akan hidup lebih lama dari siapapun. Dia akan jadi manusia super. Tapi dia sakit. Bisikku susah payah. Tulangnya keras, jantungnya bengkak. Itu adaptasi. Sergah Adrian, matanya berkilat fanatik. Dokter Vina yang bodoh itu melihatnya sebagai kelainan, aku melihatnya sebagai evolusi. Tentu saja jantungnya besar, dia butuh memompa darah ke tubuh yang super kuat. Tentu saja tulangnya padat, biar nggak gampang patah. Dia berdiri, emosinya meluap-luap. Mereka menyebutku gila. Mereka mencabut izinku. Tapi lihat nanti, saat anak ini lahir, dunia akan berlutut padaku. Mereka akan memohon supaya anak-anak mereka juga dimodifikasi sepertimu. Adrian kembali tenang. Dia mengambil selang infus, menusukkannya ke punggung tanganku yang terkulai. Sekarang, kamu istirahat. Aku kasih nutrisi lewat sini. Jangan coba-coba lawan lagi. Sebentar lagi, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, kita akan sambut kelahiran raja baru dunia ini. Dia merapikan selimutku, mencium keningku lagi, lalu membereskan nampan makanan yang tak tersentuh. Adrian berjalan keluar kamar. Sebelum menutup pintu, dia menoleh. Oh ya, jangan berharap pada Dokter Vina. Aku sudah cek CCTV klinik dia kemarin lewat peretasan sederhana. Aku tahu kamu ke sana. Kalau dia berani datang ke sini, aku sudah siapkan sambutan. Pintu tertutup. Bunyi beep kunci digital terdengar lagi. Aku kembali sendirian. Terikat. Tak berdaya. Di dalam kamar yang hening ini, hanya suara tetesan infus yang menemani ketakutanku. Aku mencoba menggerakkan jariku. Masih kaku. Tuhan, tolong aku. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Dokter Vina. Dokter, tolong sadar kalau saya hilang. Tolong jangan diam saja. Tolong lapor polisi. Di dalam perutku, bayiku menendang keras sekali. Rasanya sakit, seolah dia juga ingin keluar dari penjara daging ini. Tendangan itu terasa tidak wajar, terlalu kuat untuk bayi 7 bulan. Tulang rusukku terasa nyeri. Apakah benar yang dikatakan Adrian? Apakah anakku ini monster? Atau dia hanya bayi malang yang kesakitan karena dipaksa tumbuh di luar batas kewajaran? Air mataku terus mengalir. Aku harus bertahan. Sampai efek obat bius ini hilang. Aku harus mencari cara untuk lepas dari ikatan ini. Aku tidak boleh menyerah. Demi Bimo, adik Adrian yang malang itu, dan demi anakku, aku harus menghentikan kegilaan ini. 6 jam berlalu sejak Adrian menyuntikkan obat pelumpuh otot itu. Matahari sudah condong ke barat, membuat bayangan teralis jendela memanjang di lantai kamar, seperti jeruji penjara yang nyata. Efek obat bius itu perlahan mulai memudar. Aku sudah bisa merasakan ujung-ujung jariku lagi. Kakiku mulai bisa digerakkan sedikit demi sedikit, meski masih terasa berat seperti timah. Rasa haus yang luar biasa mencekik tenggorokanku. Adrian memang memasang infus cairan, tapi itu tidak menghilangkan rasa kering di mulutku. Pikiranku melayang ke kejadian tadi malam. Saat aku memecahkan gelas susu karena pura-pura mual. Adrian memang membersihkan pecahannya, tapi dia tidak teliti. Ada satu pecahan kecil, pipih dan tajam, yang sempat kusembunyikan di bawah bantal sofa kamar sebelum dia datang membersihkan sisanya. Masalahnya, pecahan kaca itu ada di bawah bantal sofa di ujung ruangan, sedangkan aku terikat di tempat tidur. Jaraknya mungkin 5 meter. Tapi dalam kondisiku yang terikat 4 sisi begini, 5 meter itu sama jauhnya dengan jarak ke bulan. Aku menarik napas panjang, mencoba merenggangkan ikatan di tangan kananku. Strap medis ini kuat, tapi bahannya kain nilon tebal. Gesekan terus-menerus mungkin tidak akan memutusnya, tapi bisa melonggarkan simpulnya jika Adrian tidak mengikat mati. Aku memutar-mutar pergelangan tanganku. Sakit. Kulitku perih tergesek kain kasar itu. Tapi rasa sakit itu justru membuatku sadar sepenuhnya. Aku terus mencoba, mengabaikan rasa perih di kulit. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara samar-samar. Bukan dari dalam kamar, tapi dari luar rumah. Din, din, suara klakson mobil, atau bel pintu. Rumah ini besar dan kedap suara, tapi suara itu terdengar cukup insisten, mendesak. Lalu, tak lama kemudian,
Terdengar suara intercom di lorong lantai 2 berbunyi. Adrian pasti memasang monitor pengawas di ruang kerjanya juga. Aku menajamkan pendengaran. Langkah kaki Adrian terdengar berlari menaiki tangga. Dia tidak menuju ke kamarku, tapi ke arah ruang monitoring di sebelah. Aku mendengar suaranya yang panik, berbicara sendiri atau mungkin menelepon seseorang. Sial, kenapa polisi datang? Seru Adrian. Suaranya cukup keras hingga tembus ke dinding kamarku. Polisi. Jantungku melonjak girang. Dokter Vina, dia pasti melapor. Dia pasti merasa ada yang tidak beres karena aku tidak datang hari ini sesuai janji. Naluri seorang dokter senior memang tidak bisa diremehkan. Tenang, tenang. Gumam Adrian, suaranya terdengar lagi. Dia sepertinya sedang mondar-mandir di lorong depan kamarku. Mereka tidak punya surat geledah. Mereka tidak bisa masuk. Pagar depan tinggi. CCTV aktif. Aku ingin berteriak, memberi kode pada polisi di luar sana. Tapi suaraku masih terlalu lemah, dan dinding kedap suara ini akan meredamnya. Aku butuh membuat keributan yang lebih besar. Terdengar suara bel pintu lagi, kali ini berkali-kali, diikuti gedoran di pagar besi depan rumah. Adrian mengumpat kasar. Brengsek. Si Vina itu pasti membawa bukti lab. Pintu kamarku tiba-tiba terbuka dengan bantingan keras. Adrian masuk. Wajahnya tidak lagi tenang dan dingin seperti tadi pagi. Wajahnya merah padam, matanya liar penuh kepanikan. Rambutnya berantakan. Dia sudah memegang sebuah koper medis hitam besar. Dia menatapku. Tatapan itu membuat darahku membeku. Itu bukan tatapan suami, bukan tatapan dokter. Itu tatapan binatang buas yang terpojok. Kita tidak punya waktu lagi, desisnya. Dia mengunci pintu kamar lagi dari dalam, lalu mendorong lemari berat untuk mengganjal pintu. Apa yang mau kamu lakukan? Tanyaku gemetar. Suaraku sudah mulai kembali meski masih serak. Mereka di depan. Polisi. Vina. Mereka mau mengambilmu. Mereka mau mengambil proyek Alpha. Adrian bicara cepat, napasnya memburu. Dia membuka koper medisnya di atas meja rias. Isinya berkilauan tertimpa lampu. Pisau bedah. Gunting operasi. Kasa steril. Obat bius hirup. Adrian, jangan. Kalau mereka membawamu sekarang, mereka akan menyembuhkan anak ini. Mereka akan memberinya obat-obatan untuk mengecilkan jantungnya, melunakkan tulangnya. Mereka akan merusak masterpiece-ku, teriak Adrian histeris. Dia mulai menyiapkan tabung oksigen dan masker anestesi. Aku harus mengeluarkannya sekarang. Sebelum mereka masuk. Sebelum kamu terkontaminasi oleh mereka. Sekarang? Ini baru 7 bulan. Dia belum siap, jeritku. Dia sudah siap. Dia kuat. Dia akan bertahan. Adrian menarik tiang infus mendekat keranjang. Dia menyuntikkan sesuatu ke selang infusku. Ini obat bius total. Kamu akan tidur, Karin. Saat kamu bangun, semuanya sudah selesai. Kita akan lari lewat pintu belakang membawa bayi kita. Cairan itu mulai mengalir. Aku bisa merasakan dingin merambat di lenganku. Tidak, aku tidak boleh pingsan. Kalau aku pingsan, dia akan membedah perutku di atas kasur ini, tanpa peralatan steril yang memadai, tanpa asisten. Aku bisa mati kehabisan darah. Dan anakku akan dibawa lari oleh orang gila ini. Aku harus melawan. Sekarang atau tidak sama sekali. Saat Adrian berbalik badan untuk mengambil pisau bedah dari kopernya, aku mengerahkan seluruh sisa tenagaku. Aku tidak mencoba melepas ikatan tangan karena terlalu lama. Aku melihat gelas kaca berisi air minum yang tadi pagi diletakkan Adrian di nakas. Dia lupa membawanya keluar. Jaraknya dekat dengan tangan kananku. Dengan gerakan menyentak, aku mengayunkan tangan kananku yang terikat, menghantam gelas itu dengan punggung tanganku. Prang! Gelas itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping tepat di samping tempat tidur. Adrian tersentak kaget. Dia berbalik. Apa yang kamu lakukan? Diam. Dia berlari ke arahku, hendak menahan tubuhku. Ini kesempatanku. Saat dia mencondongkan tubuh untuk menekan bahuku,
Aku melihat salah satu pecahan kaca besar yang tajam tergeletak di spray, terpental saat gelas pecah tadi. Tanganku yang terikat menyambar pecahan kaca itu. Tanpa mempedulikan telapak tanganku yang teriris perih, aku menggenggamnya erat. "Tidur, Karin. Tidur," bentak Adrian. Dia mengambil masker anestesi, hendak membekap wajahku. Saat wajahnya mendekat, aku mengayunkan pecahan kaca di tanganku sekuat tenaga ke arah, bukan ke wajahnya, tapi ke arah selang infus yang tergantung di dekat kepalaku. Sret! Selang infus putus. Cairan obat bius yang belum sempat masuk sepenuhnya ke tubuhku kini menetes ke lantai. Adrian melotot. "Dasar wanita bodoh." Dia menampar pipiku keras sekali. Kepalaku berdenging. Rasa sakit itu justru membuat adrenalinku meledak. Adrian panik melihat selang infus putus. Dia berusaha menyambungnya kembali dengan tangan gemetar, atau mungkin mencari suntikan langsung. Konsentrasinya terpecah. Sementara dia sibuk dengan selang infus, tangan kiriku yang terikat, yang ikatannya sedikit lebih longgar karena posisinya di sisi ranjang yang sering kugerakan, kini bergerak liar. Aku meraih pecahan kaca lain yang ada di dekat pinggulku. Adrian kembali menoleh padaku dengan wajah beringas. Dia mengambil pisau bedah. "Oke, kalau kamu nggak mau dibius, kita lakukan cara kasar. Aku akan bedah kamu hidup-hidup. Kamu cuma perlu pingsan karena sakitnya nanti." Gila. Dia benar-benar sudah gila. Suara sirine polisi terdengar semakin jelas dari luar. Mungkin mereka sudah berhasil melompati pagar. Terdengar suara megafon, "Saudara Adrian, kami kepolisian. Buka pintunya." Dengar itu, teriakku. "Mereka akan mendobrak masuk. Menyerahlah, Mas. Demi Tuhan." "Diam." Adrian mengacungkan pisau bedah itu. Matanya merah. "Mereka nggak akan sempat. Aku cuma butuh 5 menit untuk mengeluarkan bayi ini." Dia merobek baju tidurku di bagian perut dengan kasar. Kulit perutku yang buncit kini terekspos, meregang kencang. Dia mengoleskan betadine dengan tangan gemetar, menumpahkannya begitu saja. Dinginnya cairan antiseptik itu terasa seperti ciuman kematian. Dia menempelkan mata pisau bedah itu ke kulit perut bawahku. "Sedikit sakit, sayang. Tahan ya," bisiknya dengan nada yang mengerikan lembutnya. "Jangan." Aku menendang sekuat tenaga dengan kedua kakiku yang masih terikat menyatu. Tendanganku mengenai dada Adrian. Dia terhuyung mundur, tapi tidak jatuh. Dia justru semakin marah. "Kamu mau membunuh anak kita, hah?" teriaknya. Dia menerjang maju lagi, kali ini menekan tubuhku dengan berat badannya agar aku tidak bisa bergerak. Tangan kirinya mencengkeram leherku, mencekiku agar aku tidak berteriak. Tangan kanannya mengangkat pisau bedah tinggi-tinggi, bersiap menyayat vertikal. Napas Adrian bau kopi basi dan kegilaan. Matanya melotot di depan wajahku. Aku terbatuk, oksigen di paru-paruku menipis. Cengkeramannya kuat sekali. Pandanganku mulai menggelap. Bukan karena obat bius, tapi karena kehabisan napas. Di detik-detik kritis itu, tanganku meraba-raba sisi tempat tidur. Aku merasakan gesper logam pengikat tanganku. Bukan, aku butuh sesuatu yang tajam. Pecahan kaca tadi masih ada di genggaman tangan kananku yang terjepit di antara tubuhku dan kasur. Dengan sisa tenaga terakhir sebelum aku pingsan, aku menggerakkan tangan kananku, menusukkan pecahan kaca itu ke arah lengan Adrian yang sedang mencekiku. Jeb! Arg! Adrian menjerit kesakitan. Cengkeramannya di leherku terlepas. Darah segar muncrat dari lengan bawahnya, mengenai wajahku. Dia mundur sambil memegangi tangannya yang terluka dalam. Pisau bedahnya terlempar jatuh ke lantai. Aku terbatuk-batuk, menghirup udara rakus. Uhuk. Adrian menatap lukanya, lalu menatapku dengan tatapan tidak percaya. Kamu melukaiku? Demi orang asing di luar sana? Aku melukaimu demi anakku, seraku. Di luar kamar, terdengar suara dentuman keras. Brak, pintu depan rumah didobrak. Polisi, jangan bergerak, kami masuk. Suara langkah kaki tegap sepatu laras panjang berderap di lantai bawah, menaiki tangga. Wajah Adrian berubah dari marah menjadi panik luar biasa.
Dia melihat ke pintu kamar yang diganjal lemari, lalu melihat ke arahku, lalu ke jendela. Dia sadar waktunya habis. Tapi bukannya menyerah, dia justru mengambil tabung oksigen besi yang berat di sudut ruangan. Kalau aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya, desisnya. Dia tidak berniat kabur. Dia berniat menghancurkan segalanya. Dia mengangkat tabung oksigen itu tinggi-tinggi, bersiap menghantamkannya ke arah perutku. Mati kalian semua. Aku menjerit, menutup mata, dan mengangkat tangan terikatku untuk melindungi perut. Tuhan, selamatkan kami. Waktu seakan melambat saat aku melihat tabung oksigen besi itu melayang di udara, ditargetkan tepat ke arah perutku yang membesar. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, insting bertahan hidupku mengambil alih rasa takut. Aku tidak boleh mati. Anakku tidak boleh mati. Aku memejamkan mata dan menggulingkan tubuhku sekuat tenaga ke sisi kanan kasur, mengabaikan rasa perih di pergelangan tangan dan kakiku yang terikat. Bug! Suara benturan logam menghantam kasur terdengar mengerikan, diikuti bunyi pegas yang patah. Tabung itu meleset, mendarat tepat di tempat perutku berada sedetik yang lalu. Guncangannya begitu hebat hingga membuat ranjang bergetar. Sialan, teriak Adrian, frustrasi karena meleset. Di saat yang bersamaan, pintu kamar yang diganjal lemari berderak hebat. Brak! Pintu itu terbuka paksa sedikit, mendorong lemari berat itu bergeser beberapa senti. Laras senjata polisi terlihat menyembul dari celah pintu. Mundur! Atau kami tembak, teriak polisi dari luar. Adrian menoleh ke pintu, wajahnya panik. Konsentrasinya terpecah antara menghabisiku atau menahan polisi. Ini kesempatanku. Dengan tangan kananku yang masih menggenggam pecahan kaca berlumuran darah Adrian tadi, aku menggergaji tali pengikat di pergelangan kakiku dengan gerakan brutal. Kain nilon itu tebal, tapi pecahan kacanya sangat tajam. Sret, sret, putus. Kakiku bebas. Adrian kembali menoleh ke arahku, matanya membelalak melihat kakiku sudah lepas. Dia mengangkat tabung oksigen itu lagi, bersiap untuk pukulan kedua. Tidak kali ini, dokter gila, jeritku. Aku menendang selangkangannya sekuat tenaga dengan kedua kakiku. Tendangan seorang ibu yang marah. Adrian melolong kesakitan, menjatuhkan tabung oksigen itu ke kakinya sendiri. Dia membungkuk, memegangi area vitalnya sambil mengerang. Aku memanfaatkan momen itu untuk memotong ikatan tangan kiriku. Bebas. Aku melompat turun dari ranjang. Kakiku goyah karena efek sisa obat bius, tapi adrenalin memaksaku berdiri tegak. Aku melihat tiang infus besi di samping tempat tidur. Tanpa pikir panjang, aku menyambar tiang itu seperti memegang tombak. Saat Adrian mencoba bangkit dengan wajah merah pada menahan sakit, aku mengayunkan tiang infus itu ke arah kepalanya. Terang. Tiang besi menghantam pelipisnya. Adrian terhuyung ke samping, menabrak meja rias hingga botol-botol parfum dan obat berjatuhan pecah. Dia tidak pingsan, tapi dia limbung. Aku tidak menunggu dia sadar. Aku berlari menuju pintu kamar. Tapi lemari besar itu masih menghalangi jalan keluar, dan celah pintunya terlalu sempit untuk perut buncitku. Polisi di luar masih berusaha mendobrak lemari itu. Minggir, Bu. Kami dobrak, teriak polisi. Tapi Adrian sudah bangkit lagi. Dia meraung seperti binatang buas yang terluka, darah mengalir dari pelipis dan lengannya. Dia menyambar pisau bedah yang tadi jatuh. Kamu pikir kamu bisa lari? Teriaknya. Aku berlari tertatih-tatih, memegangi perutku yang terasa kencang dan sakit. Kontraksi. Ya Tuhan, jangan sekarang. Jangan lari, Karin. Operasinya belum selesai. Suara Adrian menggema di belakangku. Aku menembus walk-in closet, membuka pintu rahasia di balik rak jas, dan keluar di lorong servis yang gelap. Aku berlari menyusuri lorong itu, berharap menemukan jalan keluar ke garasi atau pintu samping. Namun, Adrian lebih hafal rumah ini daripada aku. Tiba-tiba dia muncul dari tikungan depan, memotong jalanku. Napasnya memburu, matanya nyalang. Pisau bedah berkilat di tangannya. Sudah kubilang, rumah ini didesain supaya tidak ada yang bisa keluar. Desisnya. Aku mundur ketakutan. Jalan di belakangku buntu. Jalan di depan ada Adrian. Hanya ada satu pintu di samping kiriku.
Pintu kayu jati tua yang menuju ke basement. Gudang bawah tanah yang selama ini Adrian larang untuk kumasuki dengan alasan, banyak debu dan bahan kimia pembersih kolam. Tanpa pilihan lain, aku menerobos pintu itu, membantingnya menutup, dan menggeser kunci slotnya. Tanganku meraba-raba dinding, mencari sakelar lampu. Klik. Lampu neon putih berkedip-kedip nyala, menerangi ruangan bawah tanah yang luas itu. Dan saat mataku beradaptasi dengan cahaya, jeritan tertahan di tenggorokanku. Lututku lemas seketika hingga aku jatuh terduduk di anak tangga terakhir. Ini bukan gudang. Ini adalah laboratorium horor. Di sepanjang dinding, berjejer rak-rak besi. Dan di atas rak itu, tersusun puluhan toples kaca besar berisi cairan kuning keruh. Di dalam setiap toples, mengapung janin. Janin-janin itu bukan janin biasa. Ada yang kepalanya terlalu besar. Ada yang memiliki tulang punggung bengkok mengerikan. Ada yang organ dalamnya terlihat keluar. Mereka adalah kegagalan Adrian. Aku membekap mulutku, menahan muntah. Air mataku mengalir deras. Jadi ini nasib anak-anak dari perempuan sebelum aku? Mereka diawetkan seperti trofi? Indah, bukan? Suara itu datang dari atas tangga. Aku mendongak. Adrian sedang mendobrak pintu basement yang tadi kukunci. Kayu di sekitar kunci mulai retak. Brak, pintu terbuka. Adrian berdiri di puncak tangga, diterangi lampu lorong di belakangnya, membuatnya terlihat seperti siluet iblis. Dia menuruni tangga perlahan, pisau bedah masih di tangan. Mereka adalah pahlawan sains, Karin. Mereka berkorban supaya anak kita bisa sempurna, katanya sambil menunjuk toples-toples itu dengan ujung pisau. Dan sekarang, kamu mau membawa lari hasil penyempurnaan itu? Tidak akan kubiarkan. Aku mundur hingga punggungku menabrak meja operasi stainless steel yang ada di tengah ruangan. Di atas meja itu ada sabuk pengikat, lampu sorot, dan nampan instrumen bedah yang lengkap. Dia memang sudah menyiapkan tempat ini untuk membedahku jika kamar tidur tidak memungkinkan. Kamu sakit, Mas. Kamu benar-benar sakit. Isaku, meraba meja di belakangku mencari senjata. Tanganku menyentuh sebuah botol kaca berat berisi alkohol. Adrian menerjang. Aku melempar botol alkohol itu, tapi dia menepisnya. Botol itu pecah di lantai. Adrian menubrukku, mendorongku hingga terlentang di atas meja operasi yang dingin. Lepaskan, jeritku. Dia menindih tubuhku, satu tangannya mencekik leherku, tangan lainnya mengarahkan pisau bedah ke perutku yang hanya tertutup sisa kain baju yang robek. Diam. Ini demi kebaikan umat manusia. Anak ini harus lahir sekarang sebelum polisi mengambilnya. Teriak Adrian, air liurnya menetes ke wajahku. Cekikannya semakin kuat. Pandanganku mulai berbintik hitam. Aku mencakar wajahnya, berusaha mencolok matanya, tapi dia tidak bergeming. Pisau itu turun perlahan, mendekati kulit perutku. Maafkan ayah, nak. Ayah harus mengeluarkanmu paksa, bisik Adrian gila. Aku merasakan ujung pisau dingin menyentuh kulitku. Perih. Darah mulai menetes. Tuhan tolong. Tiba-tiba, suara tembakan menggelegar di ruangan tertutup itu. Dor. Tubuh Adrian tersentak hebat. Cekikannya terlepas. Pisau bedah terlepas dari tangannya, berdenting jatuh ke lantai logam. Dia menatapku dengan wajah bingung, lalu menunduk melihat dadanya. Ada noda merah yang melebar cepat di baju scrub hijaunya. Dia ambruk ke samping, jatuh dari atas tubuhku ke lantai dingin basement. Di puncak tangga, berdiri seorang polisi dengan pistol berasap. Di belakangnya, Dr. Vina berlari turun dengan wajah pucat pasi. Ibu Karin, teriak Dr. Vina. Aku menarik napas panjang, paru-paruku serasa mau meledak. Aku selamat. Tapi rasa sakit di perutku tiba-tiba datang lagi, kali ini 10 kali lebih dahsyat. Seperti ada yang meremas rahimku dan memutarnya. Cairan hangat merembes di antara kakiku, bercampur dengan darah Adrian yang menggenang di lantai. Air ketubanku pecah. Suasana basement yang tadinya hening, mencekam kini berubah menjadi kekacauan medis. Sementara itu, Dr. Vina dan 2 paramedis yang menyusul masuk langsung mengerubungiku di atas meja operasi besi itu. Bu Karin. Bu Karin, dengar suara saya?
Dokter Vina menepuk pipiku. Wajahnya cemas luar biasa. Sakit, dok? Perut saya sakit banget. Rintiku. Rasanya seperti pinggangku mau patah. Dokter Vina memeriksa kondisi di bawah sana. Wajahnya menegang. Pembukaan lengkap. Kepalanya sudah turun sangat rendah. Bayinya stres berat, detak jantungnya turun drastis. Kita tidak sempat ke rumah sakit. Dia harus lahir sekarang. Di sini? Di tempat ini? Tanyaku panik, mataku melirik ngeri ke arah toples-toples janin di rak. Kita tidak punya pilihan. Kalau dibawa ambulans, dia bisa meninggal di jalan karena gawat janin. Para medis, siapkan set partus. Pasang oksigen buat ibu, perintah Dokter Vina tegas. Dia mengubah meja operasi horor Adrian menjadi meja persalinan darurat. Adrian yang sedang diseret polisi melewati kami tiba-tiba tertawa lemah. Lihat dia mau lahir. Masterpiece-ku mau lahir. Kalian akan lihat keajaiban. Bawa dia pergi. Cepat, bentak Dokter Vina pada polisi. Ibu Karin, dengarkan saya. Dokter Vina menggenggam tanganku erat. Ibu harus mengejan sekuat tenaga saat saya beri aba-aba. Bayi ini besar, Bu. Sangat besar. Tapi ibu harus keluarkan dia demi nyawanya. Ibu siap? Aku mengangguk lemah, air mata bercampur keringat membasahi wajahku. Selamatkan anak saya, dok. Jangan biarkan dia jadi monster. Dia anak ibu. Dia bukan monster. Sekarang, tarik napas dan dorong. Aku mengejan sekuat tenaga, menyalurkan semua rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan yang kupendam selama berbulan-bulan ini. Rasanya seperti tubuhku dibelah dua. Tulang panggulku berderak nyeri. Bayi ini, dia terasa sangat keras dan kuat. Bagus. Sedikit lagi. Kepalanya sudah terlihat. Ya Tuhan. Dokter Vina tercekat sebentar saat melihat kepala bayi itu, tapi dia segera fokus kembali. Ayo, Bu. Sekali lagi. Dorong yang panjang. Aku menjerit panjang, suaraku menggema di dinding basement, bersahutan dengan suara guntur di luar sana. Dan kemudian, rasa lega yang luar biasa. Tubuh licin dan hangat itu meluncur keluar dari rahimku. Hening. Tidak ada suara tangisan bayi. Jantungku berhenti berdetak. Aku berusaha mengangkat kepala. Dok? Kenapa dia diam? Kenapa nggak nangis? Dokter Vina mengangkat bayi itu. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari bayi 7 bulan pada umumnya. Kulitnya merah pekat, otot-ototnya terlihat jelas di bawah kulit yang tipis. Dan kepalanya memang sedikit lebih besar dengan dahi yang menonjol. Suktion. Bersihkan jalan napasnya. Cepat, teriak Dokter Vina. Para medis bekerja cepat menyedot lendir dari hidung dan mulut bayi itu. Dokter Vina menepuk telapak kaki bayi itu, menggosok punggungnya dengan kasar. Ayo, nak bernapas. Bisik Dokter Vina. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya. Mata itu hitam pekat, menatap langsung ke arah Dokter Vina, lalu beralih menatapku. Sorot matanya tajam, fokus, dan sadar. Tidak seperti mata bayi baru lahir yang buram dan bingung. Lalu, dia menarik napas dalam dan menangis. Oaek, oaek. Suara tangisannya bukan lengkingan bayi biasa. Suaranya berat, keras, dan bertenaga. Seperti auman singa kecil. Kaca jendela kecil di ventilasi basement bahkan bergetar karena resonansi suaranya. Dia hidup, desah Dokter Vina lega, meski tangannya sedikit gemetar saat membungkus bayi itu dengan kain steril. Dokter Vina meletakkan bayi itu di dadaku sebentar untuk inisiasi menyusu dini, IMD. Saat kulit kami bersentuhan, aku merasakan panas tubuh bayi itu yang di atas normal. Dan saat jari mungilnya menggenggam jari telunjukku, aku meringis. Cengkeramannya kuat sekali, nyaris menyakitkan. Tulang-tulang jarinya terasa keras seperti baja. Aku menatap wajah anakku. Dia tampan, mirip Adrian, tapi ada sesuatu yang asing. Dahinya yang lebar, rahangnya yang tegas meski masih bayi. Dia berhenti menangis begitu berada di pelukanku, dan langsung menatapku dengan mata hitam legamnya. Halo, sayang. Ibu di sini,
bisikku, mencium keningnya. Keningnya keras. Bu Karin, kita harus segera ke rumah sakit. Pendarahan ibu cukup banyak, dan bayi ini butuh observasi intensif di NICU. Jantungnya berdetak sangat cepat, kata Dokter Vina. Aku mengangguk. Saat para medis mengangkatku ke tandu, aku melihat toples-toples di rak itu untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, masa lalu yang kelam. 6 bulan kemudian. Gedung rumah sakit jiwa dengan pengamanan maksimal itu berdiri kokoh di pinggiran kota, dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri. Disinilah Adrian menghabiskan sisa hidupnya. Pengadilan menyatakan dia tidak layak menjalani hukuman penjara biasa karena gangguan jiwa berat megalomania dan skizofrenia. Aku berdiri di balik kaca satu arah, menatap ke dalam sel isolasi Adrian. Dia duduk di sudut ruangan, mengenakan baju pasien putih. Dia tidak terlihat seperti dokter jenius lagi. Rambutnya dicukur habis, wajahnya tirus. Dia sedang berbicara sendiri, tangannya bergerak-gerak di udara seolah sedang menyuntik pasien imajiner. Dosisnya kurang tambah lagi, dia akan jadi dewa. Gumamnya yang terdengar lewat speaker. Bu Karin, sudah waktunya, kata perawat yang menemaniku. Aku mengangguk. Aku tidak merasakan dendam lagi, hanya rasa kasihan yang mendalam. Obsesinya telah menghancurkan segalanya. Aku berjalan keluar menuju lobi, di mana Dokter Vina sedang menungguku sambil menggendong Elian, nama yang kuberikan untuk anakku. Gimana tes hari ini, Dok? Tanyaku cemas. Dokter Vina tersenyum, tapi senyumnya terlihat sedikit kaku. Secara fisik, Elian sangat sehat. Terlalu sehat malah. Dia tidak pernah sakit flu atau demam sedikit pun selama 6 bulan ini, padahal cuaca sedang buruk. Itu bagus kan, Dok? Iya, tapi perkembangannya. Dokter Vina menunjuk Elian yang sedang duduk di pangkuannya. Bayi 6 bulan itu tidak sedang memasukkan mainan ke mulut seperti bayi lain. Dia sedang menyusun balok kayu. Bukan asal tumpuk, tapi dia menyusunnya berdasarkan warna dan bentuk dengan presisi yang mengerikan. Merah dengan merah. Segitiga dengan segitiga. Setelah selesai, Elian menatapku. Dia tidak tertawa girang. Dia hanya menatapku dengan sorot mata tenang, dewasa, dan penuh perhitungan. Lalu dia menunjuk ke arah pintu keluar, seolah memberitahu bahwa sudah waktunya pulang. Dia sudah bisa berjalan sejak umur 4 bulan, Karin. Dan dia sudah mulai mengucapkan kata-kata majemuk, bisik Dokter Vina pelan. Tulang dan ototnya sepadat atlet dewasa. Secara biologis, Adrian berhasil. Anak ini memang memiliki imunitas dan fisik absolut. Aku menatap Elian. Darah dagingku. Apakah aku melahirkan seorang jenius? Atau aku melahirkan sesuatu yang lain? Sesuatu yang Adrian sebut sebagai masa depan manusia? Elian merangkak turun dari pangkuan Dokter Vina, lalu berjalan tegap menghampiriku. Dia memeluk kakiku. Cengkeramannya kuat. Pulang, Ibu, ucapnya jelas. Suara anak 6 bulan yang terdengar seperti anak 3 tahun. Aku mengelus rambutnya yang tebal. Rasa dingin merambat di punggungku, tapi rasa sayang sebagai ibu tetap mendominasi. Apapun dia, bagaimanapun dia diciptakan, dia adalah anakku. Dan aku akan mendidiknya menjadi manusia yang punya hati, bukan monster seperti ayahnya. Ayo pulang, Nak, kataku sambil menggendongnya. Saat kami berjalan keluar dari rumah sakit jiwa itu, Elian menoleh ke belakang, menatap gedung tempat ayahnya dikurung. Bibir mungilnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sangat mirip dengan Adrian.